Selamat datang di Epalos, Berpikir Rasional. Hari ini kita akan ngebahas sebuah topik yang relevan banget buat hampir semua orang. Kepercayaan diri. Sesuatu yang kita butuhin waktu harus bicara di depan umum, mimpin tim, atau bahkan sekedar berani ngambil tantangan baru aja dalam hidup. Pertanyaan besarnya, dari mana sih datangnya kepercayaan diri yang sejati dan nggak gampang goyah? Pertanyaan yang fundamental banget. Soalnya kan banyak banget nasihat di luar sana, dan seringnya tuh malah saling bertentangan. Tepat sekali. Makanya diskusi kita hari ini bakal berpusat di satu pertanyaan inti. Mana yang lebih mendasar buat ngebangun kepercayaan diri? Apa kita mulai dari dalam dengan mengubah pola pikir, keyakinan, dan cara kita ngomong ke diri sendiri? Atau kita tempanya dari luar, lewat penguasaan teknik, latihan berulang-ulang, dan bukti pengalaman yang nyata? Wah, dua pendekatan yang sangat beda ya. Betul. Nah, gue bakal berargumen kalau fondasi utamanya tuh harus datang dari dalam. Pola pikir dan cara kita ngomong sama diri sendiri itu akarnya. Tanpa akar yang kuat, ya batangnya pasti rapuh. Kalau gue ngelihatnya sebaliknya sih. Kepercayaan diri itu adalah hasil, bukan penyebab. Lo harus punya bukti nyata dulu dari kompetensi dan keberhasilan yang numpuk, baru deh rasa percaya itu bisa benar-benar muncul dan tahan lama. Oke, kerangkanya udah jelas ya. Gue mulai dari posisi gue dulu deh. Buat gue, kepercayaan diri sejati itu jauh lebih dalam dari sekedar teknik presentasi atau performa yang dihafal. Akarnya tuh ketanam di pikiran, di dalam narasi yang kita bangun soal diri kita sendiri. Nah, musuh terbesarnya itu adalah self-talk, negatif, dialog internal yang terus-terusan kita puter di kepala. Kayak, gue nggak akan bisa, atau gue pasti bakal malu-maluin diri sendiri, atau orang lain pasti lebih jago deh. Lingkaran setan ini nih yang bikin rasa rendah diri jadi susah banget diputus. Makanya langkah paling krusial itu yang ngebangun fondasi internal yang kokoh. Ini bukan cuma soal mikir positif yang kosong ya, tapi secara sadar mengubah narasi itu. Salah satu caranya dengan ngertiin bedanya 3 konsep. Self-worth atau nilai diri kita sebagai manusia, self-esteem atau cara kita nilai diri sendiri, dan self-confidence yang lebih spesifik ke kemampuan tertentu. Banyak orang fokusnya ke yang ketiga, tapi tanpa self-worth yang solid, keyakinan bahwa lo tuh berharga, terlepas dari gagal atau berhasil, kepercayaan diri lo bakal kayak rumah kartu. Begitu kena kritik atau satu kali gagal aja, semuanya langsung ambruk. Semua teknik eksternal tanpa fondasi internal ini, pada akhirnya ya cuma topeng rapuh aja. Begitu kena tekanan benaran, topeng itu pasti retak. Gue ngerti banget alur pikirannya, tapi izinin gue nawarin perspektif yang beda deh. Gue ngeliapnya dari sudut pandang yang lebih praktis dan berbasis bukti. Ngomongin soal mindset dan self-worth itu penting, tapi seringkali terlalu abstrak dan susah diukur. Kepercayaan diri pada intinya dibangun dari bukti nyata, bukan sekedar harapan atau pemikiran positif. Di psikologi itu sumber keyakinan sama kemampuan diri yang paling kuat, itu namanya enactive mastery experiences. Gampangnya gini, pengalaman berhasil di masa lalu. Lo ngerasa bisa ngelakuin sesuatu karena lo pernah berhasil ngelakuin itu. Titik. Ini data paling valid buat otak kita. Makanya, proses ngebangunnya harus dimulai dari tindakan yang konkret dan keukur. Pertama, persiapan yang gila-gilaan. Kuasain materi lo sampai di luar kepala. Pengetahuan itu bahan bakar utama keyakinan. Kedua, latihan tanpa henti. Praktik depan cermin, rekam diri lo, minta temen jadi audiens, latih postur tubuh yang tegap, jaga kontak mata, pakai gestur yang meyakinkan. Ini bukan cuma buat kelihatan percaya diri lo, tapi secara fisiologis terbukti bisa nurunin hormon stres. Jadi buat gue, perasaan positif dan pola pikir kuat itu adalah akibat dari numpuknya kemenangan-kemenangan kecil ini. Itu buah dari kerja keras, bukan benihnya. Oke, wis setuju. Persiapan itu penting. Tapi coba kita gali lebih dalam akarnya. Rasa gugup dan cemas. Buat gue, sumber utama gugup itu bukan karena kurang latihan, tapi karena narasi negatif di kepala dan ketakutan dinilai orang lain. Pikiran kita ngebajak tubuh kita. Jadi, solusinya harus dari dalam, dari level mental. Lo bisa ngelatih visualisasi, ngebayangin diri lo berhasil dengan detail. Lo bisa ngelatih fokus buat mindahin perhatian dari gimana ya penampilan gue ke apa pesan yang mau gue sampein. Teknik napas dalam yang sering disaranin itu bukan sekedar trik fisik loh. Itu alat buat ngambil alih kendali sistem saraf kita. Jembatan langsung dari pikiran sadar ke respons fisik yang nggak sadar. Lo nenangin pikiran buat nenangin tubuh.
Jujur gue agak sulit nerima logika itu sepenuhnya. Gugup itu kan reaksi fisiologis, adrenalin, detak jantung naik terhadap situasi yang dianggap otak sebagai ancaman atau ya nggak familiar aja. Cara paling efektif buat melawannya ya dengan bikin situasi itu jadi familiar. Latihan berulang-ulang sampai lo bosen. Itu bukan cuma soal ngapalin materi, itu soal ngelatih sistem saraf lo bahwa situasi ini aman kok, kita pernah di sini sebelumnya. Merekam penampilan, minta feedback yang konkret, terus diperbaikin, itu proses desensitisasi. Lo secara bertahap ngurangin respons ancaman dari otak. Cuma ngandelin visualisasi tanpa persiapan matang itu, ya kayak nyoba menang perang pakai meditasi. Lo bisa visualisasi menang seharian, tapi kalau lo nggak pernah latihan nembak atau strategi, ya hasilnya bisa ditebak kan. Gimana lo mau nenangin pikiran kalau tangan lo gemeteran dan suara lo bergetar? Bukannya itu bukti fisik yang langsung ngebantah afirmasi mental lo. Poin yang menarik, meskipun gue ngelihatnya sedikit beda. Lo bisa aja latihan sampai materinya mendarah daging, tapi kalau di dalam pikiran lo masih ada suara yang bilang gue bakal gagal atau gue ini penipu, semua latihan itu bisa buyar dalam hitungan detik di atas panggung. Nah, ini ngebawa kita ke paradoks imposter syndrome atau sindrom penipu. Ini fenomena yang nyerang orang-orang yang kompeten banget, dokter, profesor, CEO, yang punya segudang bukti eksternal atas sukses mereka. Tapi di dalam, mereka ngerasa nggak pantas dan takut kebongkar. Penelitian nunjukin fenomena ini justru paling parah nyerang mereka yang perfeksionis. Jadi masalahnya bukan kurang bukti eksternal, tapi standar internal yang mustahil dicapai. Ini bukti paling nyata kalau kondisi internal, keyakinan di dalam diri, pada akhirnya jauh lebih nentuin daripada tumpukan bukti kompetensi. Argumen yang kuat, tapi coba pertimbangin ini deh. Justru sindrom penipu itu cara ngelawannya adalah dengan lebih banyak bukti eksternal yang disadari secara aktif. Caranya bukan cuma bilang ke diri sendiri, aku hebat, tapi dengan ngelakuin hal yang sangat konkret, bikin jurnal bukti. Catat semua pencapaian lo, sekecil apapun, tiap hari. Hari ini berhasil jelasin ide ke tim, hari ini dapat email positif dari klien. Pas pikiran negatif itu datang, lo bukan ngelawannya pakai pikiran positif lain, tapi lo lawan pakai data. Lo buka jurnal itu dan bilang, ini buktinya, bukan cuma perasaanku. Bukti nyata yang tertulis item di atas putih, itu jauh lebih kuat buat ngebungkam keraguan irasional daripada sekedar nyoba mikir positif. Itu ngubah pertarungan dari perasaan lawan perasaan, jadi fakta lawan perasaan. Oke, ini ngebawa kita ke perdebatan selanjutnya ya. Afirmasi positif versus pengalaman nyata. Gue setuju kalau afirmasi itu bukan mantra sihir yang bisa ngubah realitas seketika. Tapi fungsinya itu sebagai alat buat memprogram ulang jalur saraf di otak. Kalau dilakuin konsisten, otak bakal mulai ngeyakinin pernyataan baru dan akhirnya tindakan kita bakal ngikutin. Ini bukan soal bohong ke diri sendiri dengan bilang, aku pembicara hebat padahal belum. Tapi ini soal ngubah identitas. Ngubah dari aku orang yang takut, jadi aku orang yang lagi belajar jadi berani. Afirmasi yang efektif itu ngasih kita izin buat nyoba, buat ngambil langkah pertama yang nakutin itu. Tanpa izin internal itu, banyak orang nggak akan pernah berani nyari pengalaman nyata yang lo omongin. Gue bisa terima kalau afirmasi itu fungsinya sebagai izin atau pendorong awal. Tapi fondasi utamanya tetap aja pengalaman. Satu kali berhasil ngelewatin presentasi yang susah, itu dampaknya ribuan kali lebih besar ke otak lo daripada 1000 kali ngucapin aku bisa presentasi. Keberhasilan nyata itu nyiptain apa yang namanya feedback loop positif yang kuat banget. Lo bertindak lo berhasil, meskipun dikit, otak ngeluarin dopamin sebagai hadiah, lo ngerasa lebih mampu dan termotivasi, lo berani bertindak lagi. Ini siklus belajar berbasis bukti yang tertanam secara biologis. Afirmasi itu percikan apinya, tapi pengalaman nyata itu kayu bakarnya. Tanpa kayu bakar, ya percikan itu padam gitu aja. Pertanyaan gua, apa yang terjadi pas afirmasi aku berani mencoba, diikutin tindakan, dan tindakan itu ujungnya gagal? Bukannya itu justru bakal memperkuat keyakinan negatif yang lama, bahwa tuh kan bener gue emang gak bisa. Nah, disitulah peran self-worth yang gue sebut di awal jadi krusial banget. Seseorang dengan fondasi internal yang kuat nggak akan ngelihat kegagalan itu sebagai bukti bahwa dirinya itu gagal. Mereka bakal ngelihatnya sebagai bukti bahwa strategi atau pendekatan mereka yang gagal. Kegagalan jadi data, bukan vonis. Mereka bisa bangkit dan bilang, oke, cara itu nggak berhasil.
Apa yang bisa gue pelajarin? Coba cara lain. Tanpa fondasi itu, kegagalan bakal langsung nyerang inti identitas mereka. Dan feedback loop yang lu sebutin itu langsung putus. Jadi, tetap aja, semuanya balik ke cara kita ngebingkai pengalaman itu di dalam pikiran. Terus gimana sama orang yang benar-benar di titik nol, belum pernah punya pengalaman berhasil sama sekali? Mahasiswa yang mau presentasi skripsi pertama kali, karyawan baru yang harus pimpin rapat pertama kali. Dari mana mereka bisa dapat bukti kalau belum pernah ada bukti sebelumnya? Gua ngelihatnya beda. Disitulah strateginya. Bukan soal percaya dulu baru bertindak, tapi soal merekayasa tindakan itu biar probabilitas berhasilnya tinggi. Lo nggak harus langsung ngambil tantangan gede. Ambil langkah-langkah kecil yang nyaris mustahil buat gagal. Kalau lo takut ngomong di depan umum, jangan langsung daftar jadi pembicara seminar. Coba dulu rekam suara lo, bacain satu paragraf. Kalau itu berhasil, coba ngomong depan cermin. Kalau itu berhasil, coba presentasi di depan satu teman dekat. Kumpulin kemenangan-kemenangan kecil itu. Setiap kemenangan, sekecil apapun, itu data baru buat otak lo. Ini cara ngebangun momentum yang didasarin sama bukti, bukan cuma harapan. Ini bukan lagi soal ayam sama telur. Ini soal nyiptain telur-telur kecil yang pasti netes sebelum nyoba netesin telur burung unta. Oke, jadi menurut lo tindakan kecil yang nyata itu kuncinya ya? Ini bikin gua kepikiran, apa tindakan fisik kayak ngelatih bahasa tubuh juga termasuk? Apa dengan sekedar berdiri tegap kita bisa micu rasa percaya diri? Atau itu cuman akibat dari keyakinan yang udah ada? Gua ngelihatnya sebagai alat yang bisa jadi pemicu, sebuah biohack. Ini masuk ke konsep embodied cognition, di mana tubuh kita itu nggak cuma ngekspresiin pikiran, tapi juga bisa ngebentuk pikiran. Bahasa tubuh yang kuat, postur tegak, bahu kebuka, kontak mata, itu teknik yang bisa dilatih secara sadar. Ada penelitian yang nunjukin kalau lo praktekin power pose kayak gitu beberapa menit, itu bukan cuma ngirim sinyal ke audiens, tapi juga ngirim sinyal balik ke otak lo, buat nurunin kortisol, hormon stres, dan naikin testosteron. Jadi, perilaku bisa ngebentuk perasaan. Ini pendekatan dari luar ke dalam. Lo bisa bertindak jadi percaya diri sampai lo benar-benar merasa percaya diri. Ini praktis banget. Gue nggak sepenuhnya yakin sih sama logika itu, karena ada risiko gedenya, ketidakselarasan. Audiens, bahkan secara nggak sadar, pinter banget deteksi inkonsistensi. Kalau postur lo tegap dan meyakinkan, tapi mata lo nunjukin cemas dan suara lo agak geter, pesan yang diterima audiens itu bukan percaya diri. Pesannya itu kesombongan atau lo lagi nyembunyiin sesuatu. Itu bisa ngerusak kredibilitas lebih parah daripada kalau lo tampil jujur-jujur aja gugup. Buat gue, bahasa tubuh yang positif dan otentik itu luapan dari kondisi internal yang tenang dan yakin. Kalau dari dalam lo udah cemas, postur tegap itu bakal kelihatan kaku dan dipaksain. Lo harus merasa percaya diri dulu, baru bahasa tubuh itu ngalir alami. Kalau enggak ya cuma akting yang canggung aja. Tapi ini kan bisa jadi siklus yang saling nguatin. Gue setuju, tujuannya bukan buat memalsukannya selamanya. Anggap aja ini sebagai starter atau pancingan. Dengan sengaja ngelatih bahasa tubuh, lo bisa mancing otak lo buat ngerasa sedikit lebih baik, sedikit lebih terkendali. Perasaan yang sedikit lebih baik ini kemudian micu rasa percaya diri yang lebih tulus, yang nantinya bakal bikin bahasa tubuh lo jadi lebih natural. Ini bukan soal nipu audiens, tapi soal nipu sistem saraf lo sendiri selama 2 menit pertama yang paling krusial. Setelah itu, kompetensi dan persiapan lo yang bakal ngambil alih. Dan kepercayaan diri itu jadi nyata. Ini soal ngambil kontrol atas apa yang bisa lo kontrol langsung, yaitu fisik lo, daripada cuma pasrah nunggu perasaan percaya diri itu datang entah dari mana. Pada akhirnya sih buat gue, semua balik ke fondasi. Tanpa kerja keras internal buat ngebangun pola pikir yang konstruktif, ngehargai nilai diri kita terlepas dari hasil, dan secara aktif ngelola dialog internal yang negatif, semua teknik eksternal itu cuma jadi polesan di permukaan. Latihan berulang, postur tubuh, atau nyatat kemenangan kecil emang berguna. Tapi semua itu bisa runtuh sama satu kegagalan gede kalau fondasi mentalnya nggak kokoh. Kepercayaan diri yang otentik dan tahan banting, yang nggak goyah cuma karena satu kritik, harus berakar kuat dari dalam. Sementara dari sisi gue, kepercayaan diri itu bukan sesuatu yang mistis atau abstrak, yang bisa muncul cuma dengan dipikirin. Dia itu buah dari kerja keras, persiapan yang disiplin, latihan yang nggak kehitung, dan akumulasi bukti nyata kalau lo emang kompeten. Perasaan yakin itu ngikutin tindakan, bukan sebaliknya. Mulai aja dari apa yang bisa lo kontrol hari ini. Persiapan dan latihan. Tindakan nyata bakal ngasilin bukti. Bukti bakal ngebangun kompetensi.
Dan kompetensi bakal ngelahirin keyakinan yang kokoh dan gak bisa dibantah, bahkan sama pikiran negatif lo sendiri. Gue rasa meskipun kita berangkat dari sudut pandang yang kayaknya berlawanan ya, jelas banget kalau dua sisi ini, internal dan eksternal, saling terkait erat. Ini bukan hubungan satu arah, tapi sebuah siklus. Pikiran ngaruhin tindakan, dan tindakan ngaruhin pikiran. Tepat. Mungkin pertanyaan yang lebih baik bukan mana yang lebih penting, tapi dari mana siklus positif ini sebaiknya dimulai. Entah lo mulai dari ngubah pikiran buat micu tindakan, atau lo mulai dari tindakan kecil buat ngubah pikiran. Keduanya jalan yang valid. Materi ini nunjukin kalau ngebangun kepercayaan diri itu proses yang kompleks dan berkelanjutan, bukan tujuan akhir yang bisa dicapai dalam semalam. Terima kasih sudah menyimak. Ketemu lagi di next video.